Sobat Bima, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tumben nih kita dari Biro BIM Departemen Sistem IT dan Inovasi bikin konten kayak gini. Sebenarnya kita mau ngapain sih, Kak? Iya nih, kita mau sharing mengenai implementasi BIM di ADI, mulai dari level 3D sampai dengan level 8D, dan juga Common Data Environment. Kalau kita ngobrolin soal BIM, level 3D merupakan level yang paling dasar dan pasti dilakukan. Nah, di ADI kita punya contoh proyek apa sih, Kak? Yap, di ADI kita punya contoh proyek nih dari proyek KAI Office. Yuk kita simak videonya. Berikut implementasi 3D pada proyek KAI Office yang berlokasi di Bekasi Timur. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Perkeretaapian dan merupakan bagian dari pembangunan LRT yang juga dikonstruksikan oleh Adikarya. Gimana? Keren kan? Oke, setelah dari 3D, kita bergerak ke level selanjutnya, yaitu level 4D. Kak Windy tahu nggak level 4D itu apa? Tahu dong. Jadi, level 4D itu merupakan integrasi antara 3D model dengan schedule di proyek. Nah, supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh implementasinya dari proyek pembangunan jalan baru Kota Singaraja Mewitani. Berikut ini adalah implementasi 4D pada proyek pembangunan jalan baru Kota Singaraja Mewitani yang berlokasi di Bali. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Infrastruktur 2. Penerapan 4D ini dapat menggambarkan sekuensial pekerjaan yang akan dikonstruksikan oleh ADI. Wah, makin keren ya! By the way, kalau tadi 4D, sekarang kita beralih ke 5D. 5D itu apa ya, Kak? 5D itu mengenai quantity take-off, di mana digunakan sebagai pengendalian biaya dan volume. Kita ada nih contohnya dari proyek Terminal Intermoda Joyoboyo. Yuk kita simak lagi videonya. Berikut implementasi 5D pada proyek Terminal Intermoda Joyoboyo yang berlokasi di Surabaya. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Gedung. Banyak sekali implementasi 5D yang kita lakukan pada proyek ini. Mulai dari perhitungan volume pembesian struktur, material opnam, sampai dengan SPK mandor. Makin kesini, BIM makin terasa manfaatnya bukan? Setuju. Sekarang kita beralih ke 6D. Dalam 6D ini, biasanya kita implementasikan pada tahap perencanaan untuk mensimulasikan analisis energi pada suatu bangunan ataupun konstruksi lainnya. Kita punya contoh dari proyek mana nih Kak Windy? Siap. Untuk implementasi 6D, kita punya contoh dari proyek gedung MTH 27 Office Suites. So, check it out. Berikut ini adalah implementasi 6D pada proyek gedung MTH 27 Office Suites yang berlokasi di Jakarta. Proyek ini dikerjakan oleh Adi Persada Gedung. Analisis pergerakan udara dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan ruangan. Setelah melihat video tadi, kita jadi paham ya kalau 3D model BIM benar-benar dapat digunakan mulai dari tahap perencanaan yang berguna untuk menganalisis kelayakan dan kenyamanan pengguna bangunan. Selanjutnya, apalagi nih Kak? Oke, selanjutnya kita masuk ke 7D. Jadi, 7D itu diimplementasikan untuk facility management. Supaya lebih paham, yuk kita simak contoh videonya dari proyek Gedung OJK Yogyakarta. Berikut ini adalah implementasi 7D pada proyek Gedung OJK Yogyakarta. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Gedung. 3D model yang sudah dibuat berdasarkan equipment list diunggah ke dalam aplikasi. Selanjutnya dilakukan pengelolaan aset dengan mengenerate barcode di seluruh objek yang akan dikelola, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai spesifikasi aset tersebut. Dengan implementasi 7D, kita dapat melakukan preventive dan predictive maintenance. Menarik ya Kak?
Nah, setelah 7D, kita lanjut ke 8D. 8D itu terkait Digital Safety Management. Nah, Kak Uul, kita punya contoh proyek apa nih untuk 8D? Baik Kak Windy, untuk implementasi 8D, kita punya contoh dari proyek pembangunan gedung dan infrastruktur Kampus 2 UIN, Sunan Ampel, Surabaya. Yuk kita simak lagi videonya. Berikut implementasi 8D pada proyek pembangunan gedung dan infrastruktur Kampus 2 UIN Sunan Ampel yang berlokasi di Surabaya. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Gedung. Penerapan simulasi keselamatan dimulai dari manajemen lokasi sampai dengan rambu sementara akses mahasiswa. Wah, sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Common Data Environment atau yang biasa disingkat CDE. Jadi, CDE itu digunakan untuk mengintegrasikan semua dokumen dan berkolaborasi dengan berbagai pihak di proyek. Nah, berikut contoh implementasi CDE di proyek Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Berikut implementasi CDE pada proyek Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani yang berlokasi di Semarang. Proyek ini dikerjakan oleh Departemen Gedung. Implementasi manajemen dokumen mulai dari approval material sampai dengan checklist pekerjaan. Oke, cukup sekian konten kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Bima semua. Untuk topik yang ingin dibahas di konten selanjutnya, Sobat Bima bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa Sobat Bima.